Halo netizen, langsung dari Chengzhou, Provinsi Henan. Ini adalah BYD Atto 3 facelift ya. Jadi kalau di sini tuh namanya BYD Yuan Plus. Nah, ternyata di China ini sudah ada versi faceliftnya ya. Jadi ini yang sudah direvisi mukanya, karena sebelumnya sudah cukup berumur ya. Kalau nggak salah dari 2023, walaupun di Indonesia itu baru masuk 2024. Dan di 2026 ini akhirnya kita ketemu Atto 3 yang sudah facelift. Kemungkinan akan sampai di Indonesia juga harusnya ya, mungkin 2026 atau mungkin 2027 nanti, kita tunggu aja ya. Pokoknya tampilan depannya sekarang jadi seperti ini, jadi sedikit lebih sporty ya, walaupun di sini masih ada desain dragon face-nya yang seperti di M6 juga gitu ya kalau diperhatikan. Dan lampunya sih kelihatannya masih mirip ya, jadi lumayan pipih dengan LED DRL dan LED projector, tapi di sini jadi ada lubang untuk ventilasinya. Sensor parkir juga di unit ini lebih banyak ya, karena dia tuh punya semi autonomous driving yang lebih komplit. Jadi di depan sensor parkirnya ada 6 titik. Terus di bagian kamera ADAS-nya tuh yang biasanya di spek luar tuh cuma satu, di sini ada 3. Dan juga kamera-kamera di samping nih, di bagian spion ngadep depan itu ada satu lagi. Ada yang juga ngadep belakang, jadi lebih komplit ya. Nah, untuk velgnya ini juga sedikit berubah, jadi lebih ketutup kalau dibandingin yang versi pre-facelift. Jadi di sini harusnya lebih aerodinamis ya, dan juga dia punya ban 215 R18. Nah, untuk charging portnya dia tetap ada di bagian fender sebelah kanan, tapi karena ini yang spek China, dia sedikit berbeda portnya ya. Dia port GBT, baik yang AC dan juga yang DC. Itu untuk spion ini juga bentuknya masih sama, tapi karena dia sekarang komplit dengan fitur autonomous driving yang lebih canggih, dia tuh ada lampu birunya seperti ini ya. Jadi mungkin kalian inget ya waktu gua review Zeekr 9X, dia kan ada lampu birunya. Nah, ini menandakan kalau sistem autonomous drivingnya tuh bisa difungsikan gitu. Jadi ini semacam demo mode, jadi kalau kita fungsiin autopilotnya itu baru nyala si lampu birunya ini. Untuk door handle ini juga masih cukup sama seperti yang pre-facelift. Untuk di bagian atas juga ada roof rail dan ada sedikit aksen brush aluminium gitu di bagian atas. Nah, untuk belakangnya ini juga sedikit berubah lampunya. Jadi sekarang ada corak kayak semacam XX-nya gini, tapi tetap nyambung dari kiri ke kanan ya. Dan untuk emblemnya di sini memang sedikit berbeda ya. Di sini tuh logonya bukan Atto 3 tapi Yuan Plus. Nah, untuk di bagian bawah juga ada aksen diffuser dengan rear fog lamp, sensor parkir juga di sini lebih komplit ya, sampai 6 titik. Di kaca belakang ada wiper, ada defogger belakang, dan juga tetap power tailgate. Kurang lebih seperti ini. Ada parcel shelf-nya juga. Ya, kita lihat sekilas aja lah, karena nanti kita review lagi pas sudah nyampe Indonesia. Nah, untuk ruang depannya, yuk kita lihat seperti apa dalamnya. Harusnya sih masih elektrik ya. Ya, masih. Jadi di sini cuman cover plastik doang. Dia ada peredamnya. Untuk baterai juga harusnya masih sama ya, sekitar 60-an kW dengan motor listrik 210 HP dan 310 Nm. Untuk klaim jarak tempuhnya mungkin sedikit berbeda ya, karena ada improvement di velg jadi lebih aerodinamis. Nah, interiornya ini juga masih mirip seperti yang lama, tapi sedikit diimprove ya. Warnanya memang nggak secerah yang lama. Kalau yang lama tuh yang tipe superiornya kan, yang di Indonesia ya, at least dia tuh warna tenang, warna putih dan ada biru-birunya gitu. Kalau di sini tuh lebih netral, warnanya hitam dengan di sini tuh kayak ada abu-abunya gitu, dan juga ada stitching warna biru. Door handle sih masih di atas speaker seperti ini, dan juga masih ada senarnya seperti ini yang ada di pintu depan dan belakang juga. Power window di sini juga tetap all auto, ada pengaturan power folding mirror. Nah, untuk interiornya mari kita lihat. Ini sih masih sama ya, cuman setirnya memang modelnya baru nih. Jadi dia modelnya seperti ini. Pengaturannya sih lengkap, bisa tilt dan teleskopik. Nah, di sini juga ada tombol untuk pengaturan ADAS yang lebih komplit nih. Jadi di sini kayak ada buat ngatur jaraknya, ini untuk ngatur speednya, dan untuk aktifin autonomousnya itu kita pakai pedal shift yang sebelah kiri. Tapi dia cuma kiri doang, yang kanan nggak ada. Lucu banget. Nah, di sini ada tombol untuk kamera 360, sama lah ya. Dan yang sebelah kanan ini untuk ganti-ganti MID. Coba kita
tutup ya. Jaket gue terlalu tebel jadinya keganjel. Nah, untuk yang semua klasernya juga kelihatannya tampilannya sedikit lebih baru. Tuh, seperti ini ya. Ada tampilan media juga, navigasi, speed limit, timer untuk sport mode-nya gitu. Dan sebelah kiri itu ada TPMS, di tengah ada layar ADAS yang komplit sekali karena ya tadi fitur radar itu kayak nambah gitu. Di sini juga ada combination switch-nya yang sekarang juga berubah. Di sini tuh untuk lampu sein itu gabung sama wiper. Jadi di sini untuk auto wiper, terus wiper belakang, high beam, karena gear shifter ya sekarang pindah ke balik setir. Jadi kayak mobil China pada umumnya gini ya, ke bawah sambil injek rem itu untuk drive, setengah ke atas untuk netral, ke atas full untuk reverse, dan untuk posisi parknya di ujung. Lalu untuk di bagian atas sini ada sun visor juga yang ada vanity mirrornya. Terus untuk spion tengah auto dimming. Sun visor sebelah kanan juga sama nih, ada cerminnya dengan vanity mirror. Yang di sini juga ada switch untuk membuka si panoramic sunroofnya seperti ini. Dan sama sunshade-nya juga masih yang agak-agak tembus pandang gitu ya. Nah, untuk nutupnya tinggal sentuh lagi. Wih, ada M6 setir kanan. Wow, lucu banget. RHD tapi di China. Nah, untuk head unitnya ini juga punya interface baru ya kelihatannya. Jadi UI-nya tuh lebih sleek, lebih modern, dan juga informasinya juga di sini cukup komplit ya. Nah, untuk ngatur headlampnya sekarang itu ada di bagian layar nih. Jadi kayak untuk mode BYD Shark prototype, untuk ganti-ganti kayak auto headlamp, terus untuk headlampnya itu ada di bagian sini, rear fog lamp, DRL, terus menu favorit, jendela, D-Pilot. Nah, ini dia fitur yang tadi yang lebih komplit itu ya, namanya di sini tuh D-Pilot. Jadi di sini kelihatannya ada auto lane change. Ini mohon maaf kalau misalnya gue agak nebak-nebak karena ini masih bahasa Mandarin semua. Gue sedang mencoba untuk mencari menu yang bisa kita ganti untuk jadi English gitu ya. Kelihatannya sih nggak ada ya. Jadi ya kurang lebih seperti inilah ya. Oh, ini sambungan untuk koneksi Bluetooth dan Wi-Fi. Ini apa nih? Kayaknya radio atau apa gitu ya. Ya, di sini sih settingan basicnya. Dan untuk settingan AC-nya itu ada di bagian sini. Sekarang lagi dingin banget di luar tuh, lagi 5 derajat, jadi kita lagi pakai heater. Dan juga untuk seat ventilation dan seat heatingnya juga sama, masih ada di bagian layar seperti ini. Tapi tuh lihat ya, dia ada kayak animasi angkanya tuh scrolling gitu, jadi lebih lucu gitu. Dan juga untuk sisanya tuh ada di bagian bawah. Dan masih bisa split screen ya. Jadi ada 2 aplikasi, misalnya di sini navigasi, di sini musik, itu masih bisa. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada ETC juga untuk bayar tol ya di sini. Udah terintegrasi ke mobil, jadi nggak perlu masang alat-alat lagi. Nah, di bagian bawah ventilasi AC-nya juga masih mirip seperti yang pre-facelift ya. Modelnya tuh kayak CD stacker gini. Dan juga untuk wireless chargernya ada di bagian sini. Dan kalau tadinya ada gear shifter, sekarang tadi nggak ada ya, jadinya pindah ke balik setir. Terus di sini juga ada global cup holder. Di sini ada switch untuk mode berkendara, ada sport, ada normal, eco, snow, tombol lampu hazard, ada untuk auto parking ya di sini. Dan ini kayaknya regen brakingnya deh. Ada scroll wheel untuk volume juga. Terus di sini juga ada storage. Oh, siapa itu? Dan ada glove box juga. Ya, kurang lebih segitu aja untuk di interior depannya dari si BYD Atto 3 facelift. Joknya juga tetap elektrik, bisa di adjust dengan berbagai cara. Untuk jok belakangnya kurang lebih masih sama ya, nggak begitu beda dibandingin sebelumnya. Legroom juga masih cukup lega dan ada USB A dan C. Ya, kurang lebih segitu dulu untuk ulasan dari BYD Yuan Plus atau Atto 3
yang sudah facelift. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata telah menyampaikan review. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.